Selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya biasanya apa? Berdoa. Jadi karena kita berdoa, jadi diharapkan tenang. Nah, hari ini yang mimpin doa Ibu. Jadi semuanya dimohonkan tenang. Oke, marilah semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen kalian fokus karena masih ada yang bercanda, yang tidak fokus sama pembelajaran. Nah, Ibu pimpin, hari ini kita lakukan refleksi. Ingat yang tarik nafas itu? Kemarin tarik nafasnya 4 detik ya, kelamaan kayaknya. Jadi Ibu kasih 3 detik aja sekarang. Jadi semuanya lepaskan HP-nya dulu. Tenangkan pikiran. Haris. Oke. Semuanya tarik nafas bersama-sama. Ibu hitung 3 detik ya, 3 kali gitu maksud Ibu. 1, 2, 3. Hembuskan. Sekali lagi. 1, 2, 3, hembuskan. Oke, Ibu harap kalian sudah rileks dan bisa memulai pembelajaran. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Aurel apa? Sakit? Izin? Oke. Selanjutnya silahkan keluarkan bukunya dulu. Buku, pulpen yang buat pembelajaran. Nah, hari ini akan sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kita akan tetap belajar tentang segi 4, tapi pakai budaya ya Raja ya. Kita hari ini akan belajar segi 4 tapi dari budaya kita. Jadi akan sedikit berbeda. Nah, sebelum itu Ibu akan mengumumkan tentang pencapaian kelompok di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, siapa kira-kira yang tim siapa? Ada yang bisa nebak super tim kita siapa untuk minggu ini? Oh, Ibu menawarkan anu ya. Untuk rewardnya nggak ada iPhone ya. Bukan uang. Reward card atau snack. Jadi kalian bisa milih salah satunya. Sebelum itu kita umumkan dulu siapa yang ke grid team. Sebelum kita masuk ke super teamnya, siapa yang masuk grid team? Ada yang mau super team siapa deh? Ada yang bisa nebak? Siapa? Siapa? Delta. Alpatin. Delta. Berarti sigma beta ada alasan ya kenapa paling bawah Ibu naruhnya tim dengan nilai terbaik ada di sebelah kiri. Gamma tim. Sayang ya, soalnya Gamma tim kemarin waktu pengerjaannya LKPD kedua, nah itu Abada belum mendesain, kemudian juga Afner juga tidak turun. Jadi selamat buat Alpatim, perwakilannya 1 ke depan deh. Alpatim siapa Alpatim? Alpatim maju ke depan. Alpatim ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 5 orang? 1 orang aja yang maju. Situ dong. Oke, Alpatim mau milih snack atau reward buat bebas tugas? Reward bebas tugas. Tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini kalian nanti akan berkelompok. Kelompoknya akan kelompok baru sesuai permintaan kalian. Nah, kemudian nanti di akhir kalian akan mendesain sebuah tas gitu ya. Nah, nanti hasilnya bakal kita tempelkan semuanya di papan tulis. Nah, itu nanti pembelajaran yang akan kita lakukan.
Sebelum itu, Ibu pengen kalian mengingat dulu pembelajaran kita sebelumnya. Kemarin kita belajar apa, Wahyu? Belajar yang segi 4 itu, Bu. Oke, yang segi 4 itu ada bangun apa aja, Wahyu? Segi 4, persegi. Segi 4. Panjang, berketupat. Oke. Persegi panjang. Maulana, sifat dari segi 4 apa? Sifat dari segi 4. Oke, Maulana, sifat dari segi 4 apa? Memiliki. Tepuk tangan buat Maulana. Benar sekali, memiliki 4 sisi. Oke, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Oke, ada yang tahu nggak itu apa? Tas apa? Sering kita lihat di pasar deh. Tas apa? Tas A? Tas anyaman. Tas ini itu asli ya dari Kalimantan. Jadi didapatkannya tentunya ada di Kalimantan aja, terutama di Kalimantan Tengah. Ada yang tahu nggak sih bahasa Dayaknya apa? Siapa orang Dayak di sini? Ibu juga baru tahu meskipun orang Dayak ya. Tahu nggak namanya apa? Namanya anjat. Ternyata ada namanya. Oke. Saat kalian mengamati gambar tas anyaman khas Dayak tersebut, ada yang bisa menemukan bentuk dari segi 4 nggak? Di mana? Oke, dilingkarin. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Carmila. Oke. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang si tas anyaman orang Dayak ini. Ternyata setelah kita cari, itu ternyata bentuknya, motifnya itu banyak yang menggunakan bangun segi 4. Nah, tapi sebelum itu, Ibu pengen kalian lihat ini dulu. Ada yang membacakan nggak? Ani akan mendesain sebuah tas anyaman Dayak untuk dipasarkan di pasar tradisional. Oke, good. Hari ini kalian akan membantu si Ani untuk mendesain sebuah tas atau anjat tadi lah. Oke, itu tugas kalian hari ini. Nah, ini tadi bisa kalian baca nanti di LKPD-nya. Sebelumnya kita ada melakukan assessment ya. Ada tes, itu akan mengelompokkan kalian ke dalam sebuah kelompok yang berbeda seperti keinginan kalian ya. Dan juga juga untuk tahu nih apakah kalian udah siap belajar segi 4. Nah, kelompoknya akan Ibu bagi, tapi tentu saja ada peraturannya ya. Nah, lihat peraturannya. Nanti Ibu kasih nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kelompok 1 dan 2 itu akan mengerjakan LKPD-nya secara mandiri tanpa bantuan Ibu. Jadi mereka akan mandiri ngerjakannya, jadi tidak boleh bertanya ya saat itu. Kecuali yang pertanyaannya umum lah ya. Oke, kemudian kelompok 3, 4, dan 5 itu memiliki 2 kali kesempatan untuk bertanya ke Ibu, 2 kali ya. Kemudian yang kelompok 6, kelompok terakhir itu akan dibimbing secara eksklusif untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, ini pembagian kelompoknya, silahkan berkelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nama kita tuh nama kalian aja, tapi nama depan aja ya, atau nama yang Ibu ingat? Tulis tuh, Bu. Tulis dong. Bangun apa menurut kalian? Biar kencang siku-siku nggak? Ini apa ini sih? Oh iya, ini namanya? Tuliskan namanya. Duduk desain pertama di sini, pas desain kedua sini. Iya dong. Kan kita mendesain itu menggambar artinya ya. Sesuai sama ini. Nah, ini bangunnya kan terserah kalian mau bangun apa. Ini aja. Nah, tuliskan kalau mau. Dua ini memang harus terbuat di ini panjangnya udah sesuai? Sudah. Oke, nanti bukur ya. Kelompok 1 silakan. Pertanyaan pertama, angkat tangan langsung. Belum. 1, 2, turun.
Turun semuanya, perhatikan. Yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1 untuk nama bangunnya. 1, 2, 3. Apa nama bangunnya? Persegi? Ada yang jawabannya berbeda? Nggak ada. Oke, dia persegi panjang. Berapa sisinya lebarnya? Kita persegi panjang loh. 2 dan? Kita lihat gambarnya ya. 1, 2, 3. Raja, bangun apa dari kelompok kalian? Bangun apakah dengan 3 ciri-ciri di atas? Ini yang kedua lah, Bu. Iya. Yang kedua belah ketupat. Belah ketupat. Panjang sisinya berapa? 3. 3. Bangun apa ini? Bangun apa ini? Hah? Kita lihat apakah dia persegi panjang ya. Ya benar. Ini adalah bangun persegi panjang. Padahal ciri-ciri ketiga adalah sudutnya bukan. Ini desain tas pertama, ini desain tas kedua ya. Artinya harus sesuai sama desain yang diminta oleh siapa namanya? Oke, kita lihat di sini. Kalau ditanyakan, ada yang masih bingung kenapa kok ibu gambar saya misalnya tidak sesuai? Nah, gambar kelompok 1 sebenarnya sudah benar yang didesain kedua, tapi sayangnya panjangnya itu bukan 3 cm. Sedangkan si Ani bilang, ketika kita ingin menamakan sebuah bangun, itu harus ada ciri-cirinya. Sama yang kata ibu tadi, ibu melihat isinya ya. Artinya yang benar adalah kelompok 1 dan kelompok 6. Silakan maju ke depan kelompok 1 dan 6. Nanti ibu belikan lagi 1 ya. Perhatian aja. Kelompok 6 sini. Ingat ya, selain keindahannya ibu mau lihat apakah gambarnya sudah sesuai dengan permintaan si A. Nih, nah gambarnya yang benar cuma kelompok 1 dan kelompok 6. Kelompok 2 bagus, tapi sayangnya bangunnya tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta oleh si Ani. Pegang berdua ya, nanti ibu belikan 1 lagi. Tepuk tangan semuanya. Karena waktunya ternyata sudah habis. Nanti di grup ibu akan ngirim refleksi pembelajaran kita hari ini. Silahkan utarakan pendapat kalian tentang pembelajaran kita. Sama nanti ibu mau ngasih assessment 2 soal aja dan mudah. Jadi mohon dijawab. Oke. Pembelajaran setelah ini kita akan belajar tentang sudut di bangun segi 4. Pelajarannya akan sangat mudah sekali. Belum sampai. Jadi ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kalian. Siapa tahu setelah ini ada yang mau jadi desainer gitu ya. Jadi ini bisa digunakan. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya apain? Alangkah baiknya kita berdoa. Tenang semuanya. Irfanto. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.